Gimana sih caranya PDKT? Sementara saya adalah seorang introvert, saya pemalu, saya pendiam, saya tipe orang yang tidak pandai dalam bertutur kata. Hai semuanya, nama saya Herul, selamat datang di channel One Body Debate. Pada konten kali ini, kita akan membahas mengenai cara atau strategi PDKT. Pembahasan yang akan sangat menarik, sebab fakta membuktikan bahwa 95% cowok Indonesia gagal saat mengawali PDKT. Artinya apa? Hanya 5% cowok saja yang berhasil melakukan PDKT. Fakta yang mencengangkan, bukan? Dan benar sekali, kamu tidak kesendirian, sebab banyak cowok di luar sana yang masih noob atau cupu saat melakukan PDKT. Lalu, gimana sih caranya melakukan PDKT itu? Yuk kita bahas strategi atau caranya. Strateginya bernama Fieldcard Method, sebuah strategi yang telah terbukti dan teruji membantu 5% cowok sehingga berhasil melakukan PDKT. Dalam Fieldcard Method, terdapat 5 langkah yang sangat mudah ditiru dan dipraktekkan, dan pastinya akan sangat membantu kamu dalam melakukan PDKT, serta mengatasi segala permasalahan yang kamu alami saat melakukan PDKT. Pertama, tentukan target dan mencari tahu. Inilah langkah pertama yang wajib kamu lakukan agar PDKT kamu nanti tidak akan gagal. Beberapa hal yang wajib kamu cari tahu yaitu mulai dari nama lengkap, nama panggilan, alamat rumah, hobi, sampai siapa nama teman dan sahabat yang dia miliki. Kenapa sih harus mencari tahu? Agar kamu tidak canggung atau terlihat aneh di hadapan dia saat bertemu dengannya nanti. Dengan mulai mengenal dia dan lingkungan sekitarnya, apalagi dengan mulai sering menyapa sahabat terdekatnya, ini akan sangat membantu kamu mengenal dia lebih dekat untuk mengambil langkah selanjutnya. 2. Ngobrol dan membahas hal yang sepele. Setelah mengumpulkan beragam informasi pada langkah pertama tadi, pada langkah yang kedua ini saatnya mengajak dia mengobrol tentang hal-hal yang ringan-ringan saja dulu. Bisa mulai dari membahas hobi, kesukaan, atau warna apa saja yang dia sukai. Kedengarannya sangat sepele dan mudah kan? Walaupun kenyataannya agak sulit dan berat buat dilakukan. Sama seperti disuruh pegang mikrofon buat nyanyi atau disuruh presentasi di hadapan keramaian orang. Tapi hal ini lebih sulit lagi malah, ya kan? Tipsnya, atur nafas, jangan sering melihat matanya, tetap rileks, tenang, kamu sudah punya banyak informasi tentang si dia. Intinya, jangan terlalu memperlihatkan ambisimu untuk mengenal dia lebih dekat. 3. Tidak perlu banyak bicara. Saat langkah 1 dan 2 sudah kamu lakukan dan mendapat kesempatan ngobrol, ingatlah untuk selalu jadi misterius, jangan banyak bicara. Tujuannya agar kamu tidak canggung dan terbata-bata saat berbicara. Jadi harus gimana? Cukup posisikan diri sebagai pendengar yang baik setelah melempar pertanyaan padanya. Jadi, usahakanlah melempar pertanyaan yang jawabannya bukan hanya ya atau tidak. Misalnya, hobi si dia traveling. Kamu bisa menanyakan, kenapa dia suka traveling? Kenapa bukan hobi yang lain saja? Tipsnya, selalu gunakan kata kenapa, biar jawaban dia panjang. Dan ingat, selalu jadi pendengar yang baik adalah trik paling ampuh buat mendapatkan perhatian di si dia. Riset membuktikan bahwa semakin sering seseorang berbicara dengan orang lain, itu tandanya orang tersebut sudah berada dalam zona kenyamanan dan rasa aman. Maksudnya gimana? Jadi gini, dengan sering interaksi dan mengobrol antara kalian, walaupun tentang hal-hal yang sepele, kemudian si dia mau menjawab lalu menjelaskan pertanyaan yang kamu ajukan, ini akan membuka kesempatan baru, kesempatan besar bagi kamu sebagai tanda untuk masuk ke pikiran dan hatinya. Dan saat itu terjadi, kamu bisa melakukan langkah selanjutnya yang akan semakin mendekatkan kamu dan dia. 4. Selalu berada dalam jangkauan matanya. Yang perlu kamu perhatikan sebelum lanjut pada langkah keempat ini adalah terlebih dahulu memastikan telah melakukan langkah pertama, 2, dan ketiga secara tepat, sesuai apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Tujuannya agar langkah keempat ini benar-benar berhasil, sebab pada langkah ini bertujuan agar si dia lebih menyadari kehadiran kamu, lebih menyadari bahwa kamu selalu ada dalam kesehariannya, sehingga hal ini akan semakin menguatkan posisimu di dalam pikiran dan hatinya. Ingat, kata kunci langkah keempat ini adalah selalu ada, selalu hadir di hadapan kedua matanya. Selalu hadir bukan berarti kamu berdiri di depannya, selalu mengajak dia ngobrol, atau terlihat seperti badut dan menjadi bodoh di depannya.
Bukannya, bukan seperti itu caranya. Cara melakukannya adalah dengan, misalnya, ketawa bersama teman-temanmu, selalu berpapasan dengannya tapi tidak menegurnya, mengobrol bersama orang yang dia kenal, terutama circle-nya, selalu hadir di antara circle-nya, dan banyak hal lainnya yang bisa kamu lakukan. Yang pada intinya, buatlah seolah-olah kamu selalu hadir di depan matanya, dengan sering-sering berada di lingkungan yang sama dengannya, dan pastikan selalu berada dalam jangkauan matanya. Paham ya? 5. Buat dia bertanya-tanya. Pada langkah kelima atau terakhir ini, kamu akan melakukan serangan pamungkas yang langsung mengenai perasaan dan mentalitasnya. Caranya gimana? Caranya sangatlah mudah kok. Tapi sebelum lanjut pada langkah terakhir ini, saya ingatkan kembali agar memastikan kamu telah melakukan 4 langkah di atas dahulu sebelum lanjut pada langkah kelima ini. Sudah? Yakin? Kalau sudah yakin, yuk lanjut. Bertanya-tanya yang saya maksud di sini adalah buat si dia penasaran. Buat si dia bertanya pada dirinya sendiri, bertanya pada hati dan pikirannya tentang siapa sih diri kamu. Lalu, gimana caranya? Tahu nggak caranya? Ya, tepat sekali, yaitu dengan melakukan 4 langkah yang sudah saya jelaskan sejak awal. Lagi pula yang perlu kamu ketahui, sebenarnya cewek itu makhluk yang peka. Tidak butuh hal yang sempurna atau hal yang hebat buat mendapatkan perhatiannya kok. Cukup dengan melakukan hal kecil tapi berbeda dari orang lain, kamu sudah mendapatkan perhatian si dia. Waduh, gimana caranya tuh? Gak perlu bingung. Caranya sangat mudah. Kita ambil contoh kasus. Misalnya si dia sementara sakit, habis kecelakaan, sudah pulih tapi masih dalam perawatan di rumah. Kamu dan beberapa teman circle-nya hadir ke rumahnya. Di saat orang lain sibuk dengan obrolan mereka, yang perlu kamu lakukan adalah memperhatikan atau mengawasi si dia. Lalu berinisiatif manakala dia butuh bantuan. Kepanasan misalnya, maka segeralah bergerak, mendekati, gunakan benda sekitar, dan hadirkan angin ke arahnya. Sangat mudah bukan? Kelihatan remeh, terlihat sepele, tetapi sebenarnya sangat powerful. Di dalam diamnya ada rasa penasaran dan rasa bingung yang bercampur aduk di dalam lubuk hatinya. Apalagi si dia makin terlihat diam dan tenang saat orang lain mengajak untuk bercanda dan mengobrol, dan si dia tidak banyak omongan. Saya menyebutnya begitu. Dan selamat, kamu sudah melakukan langkah kelima ini dengan tepat. Ingat, kata kuncinya adalah lakukan hal yang mudah, hal sederhana, hal berbeda yang tidak ribet, tidak usah mahal atau melakukan hal sempurna yang sulit, tetapi cukup lakukan hal-hal kecil yang berbeda tetapi menarik perhatiannya. Metode Filkar yang saya perkenalkan dalam video ini sebenarnya tidak hanya berlaku pada introvert saja, tapi bisa digunakan oleh semua cowok. Karena saya yakin semua jenis cowok pun pasti mengalami persoalan nyali menciut dan kesulitan saat berhadapan dengan urusan PDKT. Dan saya meyakini metode Filkar ini sangat mudah dipahami, sangat mudah dimengerti, sehingga sangat mudah dipraktekkan. Dan sebenarnya Filkar metode ini sangat fleksibel. Artinya, kamu bisa mulai langkahnya dari langkah manapun. Misalnya, langkah pertama, lalu langkah keempat, terus lanjut ke langkah kedua, lanjut langkah ketiga, dan kelima. Tergantung posisi kamu dan si dia sudah sedekat apa. Intinya, jangan skip atau melewatkan satupun dari langkah di atas. Tetaplah lakukan 5 langkahnya secara runtut dan tetap tenang saat mempraktekannya. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kamu dapat dari video ini. Selain itu, komen juga hal apa yang perlu kita bahas pada konten berikutnya. Lanjutkanlah perjuangan kawan. Kamu sudah di jalur yang tepat. Kamu pasti bisa. Semangat!